Kehamilan adalah anugerah yang perlu dijaga dan diperhatikan. Melalui pelayanan Antenatal Care 12T dengan standar berkualitas demi kesehatan ibu dan bayi. Bisa mengetahui status gizi ibu melalui penimbangan berat badan dan tinggi badan untuk mendeteksi KE atau obesitas. Sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Jika tekanan darah terlalu tinggi, kondisi ini dapat berisiko dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu hamil. Pemeriksaan ini membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi risiko kekurangan energi kronis. Kondisi gizi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan untuk memperkirakan usia kehamilan dan memantau perkembangan janin. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilan. Mengetahui kondisi dan posisi janin melalui pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin DJJ. Imunisasi TT bisa mencegah tetanus pada ibu dan bayi, maka dari itu perlu pemberian imunisasi TT. Bu, saya berikan tablet V untuk mencegah anemia selama kehamilan karena kebutuhan zat besi ibu meningkat. Minuman tablet sehari, sebaik hindari teh dan kopi. Jika ada mual ringan atau feses menghitam, itu normal. Baik. Setelah melakukan pemeriksaan lab dan bisa mendeteksi penyakit menular sejak dini seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B jika ditemukan penyakit tersebut agar dapat segera ditangani. Memberikan penanganan atau rujukan cepat jika ada kelainan, sehingga komplikasi tidak berkembang menjadi lebih berat. Perlu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Oleh sebab itu, penting bagi moms untuk tahu dan mewaspadai tanda-tanda bahaya pada kehamilan, kondisinya bisa diatasi sedini mungkin. Nah, 5 tanda bahaya kehamilan yang perlu moms waspadai. Yang pertama, perdarahan vagina. Di awal kehamilan, flek atau bercak darah umumnya menandakan terjadinya perdarahan implantasi. Namun, tetap saja, perdarahan apapun yang terjadi di saat kehamilan perlu diperiksa penyebabnya. Perdarahan di trimester pertama bisa menjadi pertanda kehamilan ektopik atau yang biasa disebut kehamilan yang terjadi di luar rahim. Perdarahan di trimester pertama juga bisa menjadi pertanda keguguran. Ketika usia kehamilan semakin bertambah, perdarahan bisa disebabkan oleh keguguran, plasenta previa, atau abrupsi plasenta. Infeksi juga bisa menyebabkan perdarahan saat hamil. Jadi, kalau moms mengalami perdarahan, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. USG bermanfaat untuk menilai kondisi kehamilan, usia kehamilan, mengetahui jumlah janin dan letak janin. Tujuannya untuk memantau kemajuan proses kehamilan, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi saat kehamilan sejak dini, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dan dapat memberikan ASI eksklusif. Ingat, pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, klinik atau rumah sakit dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.